Pendapat yang kedua, innallaha la yaghfiru ay yushraka ay innallaha la yaghfiru syirkan. Memang syirkan ini adalah lafadznya umum. Lafadznya iya memang lafadznya umum, tapi maknanya adalah khusus. Maknanya adalah khusus. Nah, kalau dia maknanya khusus, yaitu apa itu? Dia adalah syirik besar. Dia adalah syirik besar. Jadi maknanya sungguhnya Allah itu tidaklah mengampuni dosa syirik yang besar dan mengampuni dosa-dosa selainnya. Berarti selain syirik Allah ampuni. Selain syirik besar Allah ampuni. Ini pendapat yang kedua. Alasannya apa? Ini lihat alasannya. Qala al-musannifu rahimallahu taala, berkata musannif rahimallahu taala, semoga Allah merahmatinya ini ya. Qalu, pendapat yang kedua ini beralasan. Lihat, pendapat yang kedua ini beralasan. Apa alasannya? Li'anna syirkal akbaro, karena syirik besar itu aktsaru ma yutlaqu alaihi fil Quran, terbanyak, paling terbanyak sesuatu yang diitlakkan kepadanya Al-Quran. Maksudnya ketika Al-Quran menyebutkan kata syirik, maka kebanyakannya yang dimaksudkan itu adalah syirik besar. Karena seringnya pemakaian syirik di dalam Al-Quran itu adalah syirik besar, ana tarik ini, tak tarik dan saya letakkan pada asal yang kita berselisih. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Dan ini sering di ilmu usul fikih, kawan. Sering di ilmu usul fikih model yang semisal ini. Jadi ketika ada masalah yang kita berselisih, ini masalah yang berselisih, syirik kecil itu diampuni atau tidak, dengan alasan innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Hadi asal muasal. Taib. Kita punya masalah kedua. Coba delok nang Al-Qur'an. Lihat di Al-Qur'an. Ketika ada pemakaian syirik, apa yang dia maksudkan? Apakah syirik kecil? Ini pertanyaannya. Apakah syirik kecil? Oh, syirik besar ya. Dan kecil sekali itu mana syirik kecil. Ya wis, kalau kecil minimalnya itu adalah syirik kecil dan sedikit sekali pemakaian, itu buangan. Ambil yang mayoritas pemakaian. Jikalau kebanyakan pemakaian kata syirik di dalam Al-Quran itu adalah syirik besar, berarti kata yang tertera di dalam ayat tadi innallaha la yaghfiru, berarti itu juga maksudnya adalah syirik besar. Itu dalil mereka ya kawan. Dan saya amati di beberapa kitab, saya tidak memiliki alasan, saya tidak tahu alasan yang paling kuat bagi yang mengartikan ini adalah syirik besar kecuali landasannya adalah ini. Kecuali landasannya adalah ini. Terbanyak pengitlakan perkataannya Allah, pemakaiannya syariat, pemakaiannya Allah, kata syirik tidaklah kebanyakannya itu dipakai kecuali adalah syirik besar. Itu alasan mereka yang paling kami ketahui dan yang paling dominan, itu alasannya. Baik ya. Misal contoh, lihat qaulihi ta'ala, semisal firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahun nar. May yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu, maka Allah haramkan atas dia surga, wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Ini apa maksudnya syirik di sini? Syirik besar. Syirik besar.
Syirik besar, Allah Subhanahu wa taala haramkan dia neraka, haramkan dia surga, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Maksuduna syirik besar. Yang kedua, wa tahrimul jannati, pengharamannya surga, huwa itu dikhususkan li ahli syirkil akbari, untuk pelaku syirik yang besar. Berarti pengitlakan kata syirik di dalam Al-Quran, contoh dalam ayat ini yang dimaksudkan adalah syirik besar, bukan syirik kecil. Yang dimaksudkan adalah syirik besar dan bukan syirik kecil. Contoh yang kedua, wa qaulihi ta'ala, contoh yang kedua seperti firman Allah Subhanahu wa taala, may yusyrik billah faka'annama kharra minas samai fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faka'annama, maka seakan-akan dia kharra minas sama, jatuh dari langit, fatakhtafuhu at-tayru, maka burung pun menyantap dia, au tahwi bihi rihu, atau diterbangkan oleh angin, fi makanin sahikin, di tempat yang jauh. Ini menunjukkan bahwasanya keadaan orang-orang yang menyekutukan Allah diibaratkan oleh Allah semisal jatuh dari langit. Dua kemungkinan dia, ima langsung dihantam sama burung-burung itu atau dilemparkan oleh angin-angin. Dan ini nggak mungkin terjadi kecuali untuk syirik yang besar, bukan syirik kecil. Itu adalah syirik yang besar, bukan syirik yang kecil. Wa hadza aidan, dan ini juga waridun, datang fi syirkil akbari, pada syirik yang besar. Penulis sengaja tidak menyebutkan mana yang paling kuat dari dua pendapat ini. Padahal masalah ini sering kita cari, tapi ujung-ujungnya saya pribadi belum mendapatkan mana yang paling kuat dari dua pendapat ini. Apakah yang dimaksudkan dalam ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih itu adalah syirik kecil saja atau syirik besar saja, ataukah juga syirik kecil ini tahta i'adatin nazar, masih butuh dibaca dan masih butuh dilihat dan masih butuh dipelajari dengan baik. Karena apa? Karena secara kaidah masing-masing kuat. Kalau kita lihat tinjuan kaidah nakirah fi siyakin nafi, itu yufidu umum. Kemudian kaidah yang kedua, apapun keadaannya itu adalah seringnya pemakaian itu juga kaidah yang sedikit paten, kaidah yang dipakai juga oleh para ulama untuk memahami suatu perkara, karena Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada kita itu terkadang pakai lafadznya umum dan terkadang juga memakai mana yang menjadi kebiasaannya. Nah, kebiasaan kata itu adalah syirik besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menginginkan itu adalah syirik besar, dan ini memiliki wajhun nazar di dalam kaidah usul, kaidah usul. Jadi sengaja penulis atau pengumpul atau peringkas tidak berkomentar apa-apa dalam dua masalah tadi, litawaqqufihi, karena penulis atau pengumpul tadi tawakuf dalam manakah yang paling kuat dari dua pendapat tadi. Wa ala kulli hal ikhwan barakallahu fik, walaupun begitu keadaannya, apapun keadaannya, yang namanya syirik kecil itu adalah lebih besar dosanya daripada maksiat, daripada dosa besar. Kalau kita bandingkan antara dosa besar dengan syirik kecil, itu lebih besar
dosa syirik kecil daripada dosa besar. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wallahi demi Allah, jikalau aku bersumpah ya, jikalau aku bersumpah dengan nama selain Allah, itu lebih berat daripada aku bersumpah dengan nama Allah tapi pada perkara yang dusta, pada perkara yang dusta. Jadi dihadapkan kepada Abdullah bin Mas'ud dua perkara. Perkara yang pertama, dia bersumpah dengan nama selain Allah pada perkara yang benar. Misal itu demi Lata atau demi Uzza atau demi tanah airku atau demi si A. Aku bersumpah demi si A, gitu kan? Bahwasanya harga jual ini, harga beliku adalah harga 100.000. Dan benar, dia beli harga itu adalah harga 100.000. Tapi dia bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang kedua, dia bersumpah dengan nama Allah. Dengan nama Allah, tapi pada perkara yang Allah haramkan, pada perkara yang dia dusta. Dia bilang, demi Allah saya beli ini barang harga 100.000, tapi dia bohong. Dia bohong. Nah, keadaan yang pertama itu syirik kecil. Keadaan yang kedua itu adalah dosa besar. Ini dihadapkan kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taalaan. Beliau mengatakan, wallahi demi Allah. Nah, wallahi demi Allah katanya, dosa syirik walaupun itu kecil, itu lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dosa maksiat. Dosa maksiat yang paling besar atau dosa maksiat yang besar itu kecil, itu kecil. Nah, kita tarik kata-kata itu, diampunikah atau enggak diampunikah, itu tahtal khilaf lah, tahtal khilaf. Tapi bagaimanapun keadaannya, dosa kecil, syirik kecil itu lebih besar daripada dosa maksiat apapun. Dosa maksiat itu, dosa maksiat apapun dia, ya, hatta membunuh itu masih mending daripada kita dosa-dosa syirik, berbuat dosa-dosa syirik. Oleh karenanya, seorang muwahhid, seorang muslim harus menjauhi sejauh-jauhnya dosa syirik, baik itu besar maupun itu kecil, dosa besar maupun dosa kecil. Oleh karenanya teman-teman semuanya, mari kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa kecil ini, syirik kecil ini selalu melintas pada diri kita, dan terkadang kita jatuh tanpa kita sadar. Terkadang kita jatuh tanpa kita sadar.